Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimina bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, khususnya siswa-siswi peserta didik atau santri pondok pesantren Al-Wahabiyah 1 dan Al-Latifiyah 2 Bahrul Ulum, khususnya kelas 2 Madrasah Diniyah Al-Asy'ariyah. Bersyukur pantas kita panjatkan pada kesempatan ini karena kita bisa melanjutkan pengajian ini. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini, hari kemarin kita telah membahas tentang faedah-faedah tentang sulasi mazid, tentang faedah-faedah. Salah satunya adalah faedah wazan fa'ala. Ada fi'il sulasi mujarrad dipindah kepada wazan fa'ala, itu mempunyai beberapa faedah. Yang kemarin salah satunya adalah faedah lil musyarakah, yakni persekutuan antara satu orang dengan orang yang lain. Yang kedua kemarin adalah berfaedah menunjukkan arti yang sama dengan artinya wazan fa'ala. Artinya berfaedah memperbanyak, litaksir, karena fa'ala itu faedahnya litaksir atau memperbanyak. Dan sekarang kita akan masuk kepada faedah yang ketiga dari wazan fa'ala itu. Dari fi'il sulasi mujarrad kalau dipindah kepada wazan fa'ala itu, faedah yang ketiga adalah menunjukkan makna seperti maknanya wazan af'ala. Ya, menunjukkan maknanya wazan fa'af'ala. Menunjukkan makna seperti seperti maknanya wazan af'ala. Yang berfaedah lit ta'diyah atau ta'diyah atau muta'addi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah wazan fa'ala ini menunjukkan makna litta'diyah, makna muta'addi, sebagaimana wazan af'ala. Padahal aslinya lafadz ini itu lazim, dikarenakan mengikuti wazan fa'ala dan itu mengikuti kepada maknanya wazan af'ala, sehingga dia berubah. Yang asalnya itu berfaedah atau fi'ilnya itu berhukum lazim, tapi dikarenakan mengikuti maknanya wazan af'ala, maka berfaedah menjadi muta'addi atau ta'diyah. Contohnya di sini dicontohkan afakallahu, mugi paring ampun, memaafkan ka ing sira sinten Allahu Gusti Allah. Lah lafadz afaka ini dari wazan fa'ala ini menggunakan maknanya wazan af'ala. Jadi afakallahu, afakamugiyo paring ampun ka ing sira sinten sing paring ngapura, paring maaf, Allahu Gusti Allah. Lafadz afaka di situ, anak-anakku sekalian, lafadz afaka di situ
menunjukkan makna ta'diyah tanpa perantaraan huruf jer an sebagai mana lafadz a'faka tanpa menunjukkan perantaraan an yang notabene an itu adalah harfu jarin. Sebab kalau ada huruf yang lazim kalau ingin menjadi muta'addi maka salah satunya harus didahului oleh huruf jer. Tapi di sini tanpa ada huruf jer itu bisa menunjukkan makna muta'addi. Fi'il lazim itu bisa menjadi muta'addi. Anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan, jadi lafadz afaka itu menunjukkan makna ta'diyah tanpa perantara atau tanpa perantaraan huruf jer an. Sebagaimana lafadz afaka. Jadi lafadz afaka itu anak-anakku, lafadz afaka di situ menggunakan makna atau lafadznya itu sama dengan afaka. Afaka sama dengan afaka. Nah, jadi maknanya afaka itu menggunakan maknanya atau disamakan dengan maknanya lafadz afaka. Kan lafadz afaka itu wazannya adalah af'ala. Jadi afaka itu menyamakan seperti maknanya wazan af'ala itu. Nah, jadi kata afaka itu menggunakan maknanya disamakan dengan wazan af'ala. Tidak seperti halnya yang dulu faedah yang kemarin yang sebelumnya, apakah wazan litaksir, makna litaksir, faedah litaksir atau faedah lil musyarakah. Tapi di sini lafadz afaka itu menggunakan maknanya wazan af'ala. Jadi afaka itu lafadz kalau disamakan dengan af'ala maka berbunyi afaka, tapi tanpa diembel-embeli huruf jer. Nah, tadi tanpa diembel-embeli huruf jer pun dia sudah bisa menjadi muta'addi. Yang faedah yang keempat anak-anakku sekalian, menunjukkan maknanya wazan fa'ala. Ini fi'il sulasi mujarrad ini. Jadi hurufnya atau fi'ilnya itu fa'ala, tapi maknanya itu fi'il sulasi mujarrad, tidak berubah seperti sulasi mujarradnya. Jadi makna lafadznya fa'ala atau wazannya fa'ala, tapi maknanya sulasi mujarrad. Nah, contohnya di sini contoh safaro zaitun. Di sini tidak menggunakan safaro, saling lungo-lungo, ndak. Saling lungo pilungan atau saling bepergian tidak, atau banyak lungonya karena litaksir atau apa begitu. Tapi di sini safaro itu tetap menggunakan makna sulasi mujarrad. Safaro lungo. Nah, sopo zaidun zaid. Nah, jadi lafadznya itu wazannya fa'ala, tapi maknanya seperti makna fi'il sulasi mujarrad. Sebagaimana qatalahullah. Contohnya qatalahullah wis membunuh hu ing wong lanang sinten Allahu Gusti Allah. Lafadz qatalahu itu tidak li ilmu musyarakah. Lafadz qatalahu itu tidak li taksir. Lafadz qatalahu bukan mengikuti menyamakan dengan wazannya af'ala, tapi disitu lafadz qatala yang notabene itu adalah berwazan fa'ala, tapi dia sebenarnya mengikuti maknanya fi'il sulasi mujarradnya, bukan saling membunuh, bukan memperbanyak, li taksir atau yang lainnya yang tadi sudah saya sampaikan. Tapi di sini lafadz qatala itu hanya membunuh anak-anakku sekalian. Qatalahu wis membunuh hu ing
si wong lanang, sinten sing membunuh? Allahu Gusti Allah. Tidak bermakna qatalahu saling membunuh, tidak bermakna qatalahu litaksir atau memperbanyak. Tapi hanya dimaknani seperti maknanya fi'il sulasi mujarrad. Nah. Kemudian yang selanjutnya, contoh selanjutnya ini, lafadz barokah, barokallah, itu sama. Jadi lafadz barokah itu wazannya adalah fa'ala, tapi maknanya itu disamakan dengan maknanya wazan maknanya di dalam fi'il sulasi mujarrodnya. Nah, barokah muga paring barokah sapa Allahu Gusti Allah. Tidak saling memberi barokah, tidak, wong Gusti Allah kok saling memberi barokah. Jadi barokah muga-muga paring berkah sinten Allahu Gusti Allah. Itulah anak-anakku beberapa faedah dari fi'il sulasi mujarrad yang diikutkan atau dipindah pada wazan fa'ala, yang notabene fi'il sulasi mujarrad itu berjumlah ada 6. Itu jika diikutkan wazan fa'ala itu hanya berfaedah 4. Saya ulangi lagi, faedahnya adalah yang hanya 4. Yang pertama, faedah lil musyarakah. Yang kedua, faedah menunjukkan arti yang sama dengan artinya wazan fa'ala. Yang ketiga adalah menunjukkan makna seperti maknanya wazan af'ala. Dan yang keempat adalah menunjukkan maknanya wazan fa'ala di dalam sulasi mujarrodnya. Demikian anakku sekalian, kurang lebihnya mohon maaf, dan bisa dibaca kembali dan diulang kembali, dilihat nanti keterangan ini di dalam kitab dan bukunya masing-masing, dan mudah-mudahan memberikan keberkahan, manfaat, barokah ilmu kita semuanya. Dan sekali lagi di dalam hal ini terakhir sebelum ditutup, mari bersama-sama kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan kondisi bangsa ini yang lagi terkena musibah ini segera diangkat, dicabut di bumi Indonesia tercinta ini. Al-Fatihah. Demikian anakku sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.